Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, kan akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Saya punya catatan terhadap Menteri Keuangan ya yang saat ini didukung oleh publik dengan sangat luas ya, dengan gebrakan-gebrakannya. Catatan saya adalah seharusnya orang yang kena OTT, baik itu pejabat maupun pegawai di Kementerian Keuangan, tidak perlu diberikan bantuan hukum. Ya, kenapa? Karena mereka sedang disangka oleh KPK karena melakukan tindak pidana korupsi. Oke lah kalau bentuk-bentuk pelanggaran yang lain atau bentuk-bentuk persoalan yang lain, pegawai di Kementerian Keuangan silakan mau diberikan bantuan hukum. Tapi kalau untuk korupsi, jangan. Kenapa jangan? Karena itu menjadi pesan yang keliru. Seolah-olah bisa dibaca oleh para pegawai di Kementerian Keuangan, benar maupun salah, mereka akan dibela oleh pimpinannya, oleh institusinya. Untuk para pelaku tindak pidana korupsi di internal Kementerian Keuangan, itu justru harus dibuang, ya, tidak diberikan pembelaan sebagai bentuk pesan kepada semua pegawai, kepada semua insan di Kementerian Keuangan bahwa ketika mereka main-main dengan korupsi, maka mereka tidak akan dibela, justru mereka akan dibongkar oleh institusinya, akan dibongkar oleh atasannya dengan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum sedemikian rupa agar bisa membongkar, jangan-jangan tidak hanya terkait dengan persoalan yang sedang disidik oleh KPK, jangan-jangan juga terkait dengan persoalan-persoalan yang lain sebelumnya gitu ya. Jadi misalnya di konteks KPP Madya Banjarmasin, jangan-jangan selain PT Buana Karya Bakti sudah terjadi juga di PT-PT yang lain untuk restitusi pajak ini, atau untuk bea cukai gitu ya. Jangan-jangan tidak hanya terjadi di PT BR gitu ya, tapi juga sangat mungkin PT-PT yang lain yang diloloskan karena kemudian memberikan sejumlah uang. Jadi saya punya catatan betul gitu ya. Ini Menteri Keuangan ini menurut saya kurang cepat dengan memberikan bantuan hukum untuk pegawainya. Tidak perlu membela pegawai yang kena OTT KPK karena mereka justru telah mencoreng wajah dari Kementerian Keuangan. Ini kan kemudian menjadi perbincangan luas di publik itu ya. Tukin Sultan apa tidak cukup? Ternyata bukan soal cukup atau tidak cukup. Di dalam keserakahan manusia tidak pernah ada yang cukup, mau berapapun gajinya, mau berapapun tunjangannya, itu tidak akan pernah cukup. Sehingga jangan membuat sinyal yang keliru kepada para pegawai dengan melakukan pembelaan terhadap mereka yang melakukan korupsi.